Vaksin hidup ini berisi bakteri dan virus yang dilemahkan tetapi dia masih hidup. Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin mati, itu bakteri dan virusnya sudah mati. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, diharapkan bakteri dan virusnya dia berkembang biak, tetapi antibodi yang dihasilkan dari virus yang mati ini tidak terlalu kuat sehingga diperlukan vaksinasi berulang. Sedangkan vaksin hidup ini ketika berisi vaksin bakteri dan virus yang masih hidup, jadi ketika disuntikan ke dalam tubuh, bakteri dan virus ini akan berkembang biak. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tanya dan Konsultasi bersama Apoteker. Perkenalkan, saya Timothy, seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai vaksin. Seperti yang teman-teman sudah tahu, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi, vaksin itu biasanya mengandung bakteri atau virus. Biasanya bakteri dan virus ini sudah dilemahkan atau sudah mati, yang fungsinya ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia diharapkan akan membentuk suatu antibodi. Antibodi ini yang akan menangkal atau memblok bakteri atau virus yang akan menyerang tubuh kita. Baiklah, penasaran selanjutnya kita akan membahas apa? Mari kita mulai. Oke, vaksin. Seperti yang kita tahu, dari kecil sampai kita dewasa sekarang, kita sudah dilakukan beberapa macam vaksin, yaitu vaksin wajib juga ada seperti polio, BCG, DPT dan semacamnya. Dan di video kali ini ternyata saya akan membahas beberapa jenis vaksin. Ternyata vaksin itu ada jenisnya. Baik, kita akan mulai dari vaksin yang pertama, yaitu vaksin mati. Vaksin mati ini apa sih? Jadi, vaksin mati ini adalah vaksin yang tidak aktif. Jadi, vaksin ini adalah vaksin yang di dalamnya terdapat bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau yang sudah dibuat mati, tetapi bentuknya masih utuh. Diharapkan ketika vaksin yang berisi bakteri dan virus yang sudah mati ini, ketika masuk ke dalam tubuh itu, diharapkan vaksin tersebut tidak berkembang biak yang dapat memberikan efek negatif terhadap manusia. Jadi memang vaksin mati ini sengaja berisi bakteri atau virus yang sudah mati tetapi masih utuh, yang ketika disuntikan ke dalam manusia, bakteri dan virus ini tidak berkembang biak karena sudah mati. Biasanya kelemahan vaksin ini yaitu vaksin ini tubuh tetap akan membentuk antibodi terhadap vaksin ini, tetapi antibodinya adalah antibodi yang lemah, bukan antibodi yang kuat. Biasanya sih vaksin mati ini harus disuntik lebih dari 1 kali. Biasanya disuntiknya berulang, jadi dalam 1 tahun disuntik biasanya sih 2-3 kali, karena antibodi yang dihasilkan dari vaksin mati ini tidak memberikan efek seumur hidup, melainkan hanya sementara, seperti itu ya. Itu vaksin mati. Untuk vaksin kedua, kita akan membahas mengenai vaksin hidup. Vaksin hidup ini berisi bakteri dan virus yang dilemahkan tetapi dia masih hidup. Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin mati, itu bakteri dan virusnya sudah mati.
Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, diharapkan bakteri dan virus ini dia berkembang biak, tetapi antibodi yang dihasilkan dari virus yang mati ini tidak terlalu kuat sehingga diperlukan vaksinasi berulang. Sedangkan vaksin hidup ini ketika berisi vaksin bakteri dan virus yang masih hidup, jadi ketika disuntikan ke dalam tubuh, bakteri dan virus ini akan berkembang biak, tetapi diharapkan tidak memberikan efek negatif terhadap manusia. Biasanya vaksin hidup ini memberikan efek antibodi yang kuat. Kebalikannya dari vaksin hidup, yaitu vaksin yang mati yang pertama itu memberikan efek antibodi yang lemah, sedangkan vaksin hidup ini memberikan efek yang kuat. Biasanya sih vaksin hidup ini hanya perlu divaksin seumur hidup sih hanya 1 kali, gitu, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai vaksin toksoid. Vaksin toksoid ini berisi racun bakteri yang sudah diolah, yang sudah diproduksi sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Jadi isinya yaitu racun dari bakteri ya. Prinsipnya sama. Jadi ketika diinjeksi kepada manusia, maka akan diharapkan akan menghasilkan antibodi sehingga bila terkena racun dari bakteri tersebut kita sudah memiliki antibodi. Biasanya sih contohnya contoh dari vaksin toksoid ini yaitu tetanus toksoid. Tetanus toksoid ini fungsinya untuk mencegah tetanus ya. Biasanya ketika ada luka terjatuh, luka infeksi. Lalu selanjutnya ada juga contoh dari vaksin toksoid ini ada difteri ya, untuk mencegah dari bakteri difteri. Oke, kita akan lanjut ke vaksin yang keempat. Vaksin yang keempat ini adalah namanya adalah vaksin biosintetik. Dari katanya, ada kata bio, kehidupan, dan sintetik itu pembuatan ya. Jadi biasanya sih mengandung antigen yang diproduksi sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Jadi luar biasa ya, ternyata Indonesia ini dapat menciptakan yang namanya vaksin biosintetik, yaitu vaksin yang dibuat menyerupai virus dan bakteri. Dan biasanya diberikan vaksin ini biasanya bisa diberikan kepada pasien-pasien yang menderita gangguan sistem kekebalan tubuh dan penyakit kronis. Dan contoh dari vaksin ini adalah vaksin HIV. Vaksin HIV ini untuk menangkal infeksi dari bakteri Haemophilus influenza tipe B. Biasanya sih penyakit ini menyerang seperti menyerang di radang otak atau biasanya radang paru-paru. Oke, itu adalah 4 jenis vaksin. Semoga Anda mengerti, dan bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini. Bila teman-teman menyukai video ini bisa berikan like. Untuk teman-teman yang baru join di channel ini bisa berikan subscribe juga. Dan bila ada pertanyaan atau obat yang ingin dikonsultasikan, bisa saja langsung diisi di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sebelum saya menutup video kali ini, biarkan saya mengingatkan Anda mengenai 3M. Menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah, jangan lupa mencuci tangan, dan mencuci tangannya selama 20 detik, dan yang terakhir menjaga jarak, hindari kerumunan, sehingga kita bersama-sama dapat memutus mata rantai COVID-19. Saya Timothy, pamit undur diri, bye.